Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan program Skala. Kalau di program Skala tentunya aku nggak sendiri. Sekarang aku sudah bersama dengan Kak siapa Kak? Boleh diperkenalkan dulu dengan Kak siapa Oke, boleh. sekarang? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Siti Azahra. Lengkapnya Siti Azahra Hoirunisa, cuman buat lebih akrabnya biasa dipanggil Azah. Kak aja, Iya, betul. Kak aja. Oke. Jadi buat kali ini kan biasanya tuh kalau misalkan di program Skala kita ngobrolnya berdasarkan background dari si narasumbernya. Mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan dulu background Kak Azahra tuh sekarang kayak gimana? Boleh Kak Azahra? Oke, boleh. Aku sendiri sekarang mahasiswa tingkat 2 di jurusan akuntansi. Aku kuliah di Politeknik Negeri Bandung, di Polban. Polban. Iya, Oke, nah betul. Polban nih. Kalau misalkan kemarin tuh udah ngirim resumnya ya. Dengan segudang prestasinya aku baca dan Kak Azahra ini ternyata duta utama Putri Polban 2025. Betul, baru angkatan keduanya. Oh, sebelum kita ke topik yang asli gitu ya, pembicaraan kita, boleh diceritain nggak proses sebelum jadi duta tuh kayak gimana di Polban terkhususnya? Proses untuk seleksi dutanya atau gimana? Mau seleksinya sampai sekarang jadi duta gitu, Oh, atau enggak duta tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke, mungkin aku mau jelasin dikit aja ya. Boleh Kalau boleh. seleksinya sebenarnya sama aja ya kayak duta-duta kampus yang lain. Untuk seleksinya mulai dari berkas, terus misal ada seleksi ketika karantina dan juga grand final pada umumnya gitu. Cuman ya emang tugasnya sama gitu. Namanya duta berarti dia harus merepresentasikan ya sebagai representasi sebuah kampus gitu. Jadi kalau aku duta Polban, aku merepresentasikan Polban itu sendiri gitu. Oh, oke. Kurang lebihnya mungkin tentang duta sore itu lah ya. Betul. Kita masuk langsung ke topik aja Kak Azahra. Ini Kak Aja. Iya, agak kepanjangan. Ngebahas dari backgroundnya Kak Aja di akuntansi. Mungkin aku nggak akan spesifik gimana sih dunia akuntansi itu. Karena banyak istilah-istilah di akuntansi juga kan. Yang lumayan agak sedikit rumit lah menurutku ya. Karena aku juga kan dulu pernah bangun bisnis juga. Terus pernah main di aplikasi Accurate juga. Oh iya. Dan emang pusing sih, beneran pusing sih ya. Softwarenya ya. Softwarenya gitu. Makanya aku pengen lebih ngebahas tentang keuangan Gen Z aja gitu. Kira-kira menurut Kak Azahra tuh kan sekarang ada stereotype bahwa Gen Z itu boros. Iya. Kira-kira dari sana dulu deh. Sebagai orang yang menekuni dunia akuntansi di kacamatanya Kak Azahra tuh kayak gimana? Perspektif aku terkait Gen Z yang boros itu ya. Iya, sebenarnya aku juga sempat dengar beberapa berita gara-gara kan ada yang ngekominin Gen Z tuh dikit-dikit beli ini, beli itu, boros banget gitu kan. Iya. Terus padahal sebagai Gen Z-nya sendiri kan kita tuh membentuk itu sebagai sebuah self reward ya. Iya. Karena kan ya kita kerja, berarti kerja ya buat kita juga dong. Cuman emang kelihatan sama orangnya tuh kelihatan boros karena kan beli ini, beli itu gitu. Iya. Oh, oke. Tapi ini enggak sih? Kan Kak Azahra sekarang tuh mengeluti dunia akuntansi nih. Berpengaruh nggak sih ke kehidupan sehari-harinya, spesifiknya di dunia keuangannya gitu? Kalau untuk aku sendiri tuh benar-benar berpengaruh ya. Karena kan aku diajarin nih waktu semester 2, itu tuh awal mula aku kenal banget sama spreadsheet. Awalnya dulu kan aku kalau misalnya punya pengeluaran ya udahlah pengeluaran biasa aja. Tapi di situ aku diajarin gimana sih caranya biar kita tuh bisa budgeting. Oh, oke. Kita diajarin nih gimana cara bikin sheetnya biar kita tuh bisa ngealokasiin budget kita per bulannya. Dan yang sebelumnya itu aku ya udah dapat uang saku nih, atau nggak aku dapat uang dari event atau dari apa, ya udah aku pakai sebisa akunya, ya udah weh. Kalau misalnya dia cukup ya cukup, kalau nggak ya udah gitu, paling minta lagi gitu kan, dulu mindsetnya gitu. Tapi setelah misalnya aku belajar, ternyata bisa tahu sebenarnya aku dikasih segitu tuh bisa cukup. Kalau bisa akunya tuh ngebudgetinnya dengan ideal. Oke. Sebelum tadi kan Kak Azahra udah bilang tentang self reward nih. Ya. Sebelum ke arah sana tuh, aku pengen tahu dulu deh tentang sedikit dunia akuntansi ya. Di akuntansi itu nanti arahnya kemana sih? Mau di prospek kerja atau enggak? Waktu pembelajaran sekarang udah terarahkan kemana aja belajarnya kayak gitu? Kalau akuntansi sendiri tuh luas banget ya. Dia tuh kepake banget di semua bidang perusahaan. Karena
Misal nih perusahaan tuh mau dia itu F&B atau Iya. misalnya di kesehatan, itu benar-benar kepake karena perusahaan pasti butuh yang nge-manage keuangannya. Ya kan? Itu tuh nggak harus di bagian keuangan aja, bisa jadi di bagian tech consultant-nya atau misalnya buat perpajakan Iya. atau auditor. Nah, auditor tuh kan nggak harus di auditor perusahaan aja ya. Ada auditor juga dari eksternal yang biasanya disediain sama kantor akuntan publik. Mereka tuh menyediakan jasa untuk auditor eksternal gitu. Lumayan sedikit tergambarkan sih mengenai akuntansi ini. Soalnya aku kan punya temen juga yang di akuntansi. Tapi dia tuh waktu di SMK sih ngelihat tugas-tugas dia kayak banyak angka, pusing gitu ngelihatnya. Iya, saya angka semua kan itu. Iya. Duh, ternyata emang sepusing gitu ya. Terus langsung aja pengen ke self reward nih. Menurut Kak Ajahara sendiri, penting gak sih self reward itu? Khususnya tentang keuangan ya? Kalau menurut aku self reward sendiri kan sebagai apresiasi ya. Iya. Untuk kita yang udah ngelakuin banyak hal, untuk itu apresiasi buat diri kita dan menurut aku sah-sah aja gitu. Iya. Penting juga karena kan kita nggak harus nunggu diapresiasi sama orang, kita bisa aja mengapresiasi diri sendiri. Betul. Cuman ada batasnya gitu. Karena kan sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus juga dong. Iya, betul. Self reward tuh nggak harus gede-gede banget sih sebenarnya. Sebatas kita udah habis capek-capek, terus kita pengen beli dimsum nih, kan ya udah bisa aja gitu. Gak harus aku capek, aku habis ini harus beli BMW, enggak dong gitu. Oke. Kalau kan tadi udah dibilang kalau berlebihan juga nggak baik ya. Betul. Ada ini nggak sih, ada batasan misalkan yang masih terukur ini tuh masih sehat dan enggaknya gitu? Kalau untuk ukuran sehat enggaknya itu kan balik lagi ya, karena finansial setiap orang tuh pasti beda. Iya. Iya, jadi kalau misalnya dari aku pasti ngebudget tiap bulan, ada budgetingnya. Dan budgeting tiap orang juga pasti beda-beda tergantung kebutuhannya dia gitu. Misal nih aku pakai budgeting 50 30 20. Oke. Nah, 50 misal nih aku punya uang dalam jangka sebulan itu anggap aja 2 juta misal. Oke. Atau kegedean misal 1 juta aja deh, 1 juta aja. Kita pakai metode 50 30 20. 50 30 20. Ya, 50%-nya itu untuk kebutuhan pokok. Oke. Berarti kalau misalnya kamu punya uang 1 juta, 50%-nya itu 500.000. Itu dipakai buat kebutuhan pokok. Makan. Iya, makan terus kuota gitu iya, kan. Sama kalau misalnya transportasi, bensin. Nah, terus 50 30 20. Nah, 30 20-nya ini tergantung kamu mau saving 30% atau savingnya yang 20%. Oke. Kalau misalnya kamu saving 20%, berarti 30%-nya itu bebas kamu mau pakein buat apa. Misalnya hiburan, buat self reward gitu. Jadi untuk budget 1 juta dan misalnya savingnya 20%, berarti idealnya self rewardnya cuma di 300.000. Oke. Kalau aku karena aku pun sama punya prinsip kayak gitu. Pertama aku tuh yang harus menekankan pertama di settingnya dulu, di livingnya dulu. Betul. Di living, terus kedua savingnya, dan ketiga baru playingnya. Terus kan sebelum video ini dibikin, kita kan udah sempat diskusi ya. Iya. Terus ada satu fenomena apa boleh disebutin ke Azahara, ke Aza? Iya, sebenarnya kemarin tuh. Sebenarnya aku tuh udah kayak waktu kemarin diskusi ya. Aku coba ngepastiin dulu apa isu ini tuh benar atau enggak ke teman-teman terdekat aku, terus ini cewek. Emang ada yang iya, ada yang enggak. Lucu sih, tapi menurut aku malah merusak sih gitu. Iya sih. Kalau dari Kak Aza gimana? Iya, kemarin tuh kita ngebahas yang girl math itu ya. Itu salah satu tren yang sempat hype juga di TikTok. Sebenarnya buat lucu-lucuan aja kan konteks awalnya itu. Cuman makin sini tuh kayak ada yang agak aneh juga gitu. Ada yang bilang, oh kalau diskon tuh berarti hemat. Oke lah, masih masuk di akal. Cuman ada yang bilang, kalau semisal kita punya uang cash, terus ada uang juga di m-banking. Nah, uang di cash itu kita bisa pakai tanpa harus dicantumin bahwa itu tuh pengeluaran. Iya. Itu kan bener-bener ngerusak banget ya. Gara-gara alasannya ini tuh nggak masuk mutasi bank. Jadi ya udah sih masih aman. Padahal tuh salah banget teman-teman. Jadi walaupun itu mau cash, mau itu saldo atau e-money, itu tetap aja kalau misalnya kita mengeluarkan ya berarti masuk ke pengeluaran. Gitu. Jadi itu bener-bener ngerusak lah kalau cash flow-nya itu, kalau gara-gara itu nggak dianggap gitu. Harusnya tetap dianggap. Ini yang cowok tahu nggak kasus ini, yang kasus tadi? Soalnya kalau misalkan di
gampangnya kayak gini. Misalnya kita tuh punya uang nih, uangnya tuh ada di saldo sama di uang cash yang fisiknya gitu. Jadi pengeluaran yang kita pakai uang cash itu kayak nggak dianggap, kayak gratis. Masuk gak di kalian? Kurang maksudnya? Jadi gitu, misalkan ya, kan kalau menurut cowok tuh kayak mau pengeluaran sekecil apapun ya namanya pengeluaran kan gitu. Nah, makanya waktu kemarin ada tren kayak gini tuh sampai kayak, ada yang kayak gitu. Berarti kan emang kayak si informasi ini tuh bisa menyebar dan merusak juga berarti kan. Iya. Balik lagi sih tergantung kitanya. Walaupun emang tujuannya buat seru-seruan aja. Iya. Cuma kalau ada yang anggap itu serius, parah sih gitu. Iya parah sih, Takutnya bener-bener parah sih. di pencatatan keuangannya dia tuh jadi keganggu gitu. Saya tiba-tiba uangnya hilang, padahal mah yang cash ya itu yang dia gak hitung gitu. Iya. Gini, aku mau singgung lagi tentang Gen Z boros. Sebetulnya tuh emang dari kitanya yang boros aja gaya hidupnya atau tekanan hidupnya? Menurut Kak Azza gimana tuh? Itu gimana ya, kontekstual juga, karena kan setiap orang pasti beda nih. Ada yang emang dia boros gara-gara ngikutin lifestyle yang ada. Iya. Awalnya dia nih biasa-biasa aja, tapi misalnya dia masuk ke suatu pergaulan yang emang lifestyle-nya di situ tuh beda itu finansialnya sama dia. Pasti itu kebawa. Iya. Karena tuntutan teman-teman aku kayak gini, aku harus kayak gini. Gitu. Lingkungan berarti ya? Ya lingkungan juga, cuman balik lagi kalau misalnya diri kita bisa set boundaries nih, kita tuh ini loh budget kita tuh segini. Kalau mau orang lain gimana-gimana ya terserah gitu. Balik lagi ke self controlnya. Berarti kita harus tahu dulu kapasitas diri kita gitulah kurang lebihnya ya. Oke. Terus sebagai anak akuntansi nih, apa sih kesalahan Gen Z terutama tentang keuangan? Nah, kalau misalnya kesalahan kan tiap orang juga pasti beda ya. Nah, tapi kesalahan ya ini ada backsoundnya. Ya, karena kita menyatu dengan alam. Ya. Yang seringnya gitu, yang aku sering temuin tuh di bagian pencatatan. Misalnya nih, untuk budget yang gede dan itu keluar pasti dicatat. Kayak contoh nih, aku beli sunscreen bulan ini 60.000 itu pasti dicatat. 60.000 catat. Karena kehitungnya gede loh 60.000. Iya. Nah, tapi ketika aku beli ST 5.000 itu nggak aku catat. Padahal dalam sebulan aku bisa beli ST sampai 12 kali. Atau 60.000 sama. Tapi nggak aku catat gara-gara dari 5.000 aja. Oh gitu. Iya. Dan itu yang salahnya. Berarti banyak juga dari teman-teman aku yang kayak gitu. Berarti itu kesalahan kecil, cuman karena terlalu sering jadi menumpuk itu. Iya betul. Jadi benar-benar ngeganggu juga sebenarnya, walaupun cuman 5.000 gitu. Tapi kalau sering sama dong kayak kita beli sunscreen, cuman bedanya ini nggak dicatat. Nah, yang gak dicatatnya ini yang bahaya, karena kita jadi nggak tahu flow uang kita tuh hilangnya kemana. Nah, aku nggak akan kayak ngomongin orang atau kayak gimana. Kadang aku juga kalau soal pengeluaran lupa ngecatat. Berarti pencatatan ini penting gitu untuk cash flow kita. Penting banget, soalnya kita juga harus tahu nih, ekspektasi bulan ini kita dapat segini. Kita harus tahu uang kita tuh alirannya kemana. Gak mungkin dong tiba-tiba hilang. Dan pencatatan ini tuh bisa jadi cara kita buat mengambil keputusan untuk pengeluaran bulan depannya. Kayak misal nih, bulan ini tuh aku banyak banget nih beli es tehnya. Jadi kayaknya aku boros deh jajan es teh. Kayaknya bulan depan aku harus ngurangin beli es teh gitu. Jadi kita bisa ngambil decision making di situ. Iya. Tuh. Nah, kalau kayak gitu, aku pengen tahu deh tips dari Kak Ajahara sendiri nih, Kak Ajah sendiri untuk pencatatan keuangannya seperti apa? Oke, kalau menurut aku pencatatan keuangan kita pakai budgeting dulu di awal. Budgeting ini bebas teman-teman, gak harus yang 50-30-20. Banyak banget ya, tergantung. Dan untuk pencatatannya sendiri balik lagi. Misalnya kamu suka journaling nih, suka nulis, kamu bisa tulis sendiri, tulis manual pencatatan keuangan kamunya. Tapi kalau misalnya kamu tuh tipe yang aduh males banget nih harus bawa buku kemana-mana, bisa banget kalian tuh pakai template-template di Excel atau spreadsheet. Iya. Kalau misal kalian bisa bikin, ya tinggal bikin. Banyak kan tutorialnya di YouTube cara bikin apa sih kayak pencatatan keuangan. Tapi kalau semisal, aduh aku nggak punya waktu nih buat bikinnya, banyak banget yang udah nyediain template, mau itu yang gratis ataupun yang berbayar. Banyak banget. Salah satunya nih mungkin nonton gak sih Home Sweet Home? Enggak sih, belum. Oh, belum. Tapi boleh dijelasin aja, boleh. Ya, waktu itu tuh ada film, judulnya tuh Home Sweet Home.
Nah, dia tuh ada satu scene yang emang ngeliatin pemeran utamanya itu dia lagi nulis pencatatan keuangannya. Dan itu tuh sempat nge-hype gara-gara, wah kok dia bisa sih mencatat serinci itu? Oh, Karena ada template-nya. karena ada template-nya. Iya, dan dari rumah produksinya tuh kalau nggak salah waktu itu dia bisa ngebagiin template-nya gratis pas kita nge-scan si tiket yang kita beli. Kalau misalnya kita nonton, kita bisa dapat template-nya. Keren sih, ada yang kayak gitu. Kalau enggak, aku pengen gini deh. Semisalkan nih, kita langsung kayak simulasikan deh. Semisalkan aku per bulannya tuh dapat uang 3 juta gitu. Terus aku pengen gunain konsep yang tadi 50-30. Nah, 50-30-20. Nah, kayak gitu. Kira-kira secara kebutuhan tuh berarti tentang makanan, minuman, pokoknya ya living kita lah gitu kan kurang lebihnya. Nah, aku tuh pengen tahu secara rincinya apakah setiap pengeluaran dan pemasukan aku itu sehat atau enggak gitu. Sehat gimana? Jadi apakah aku tuh termasuk orang yang boros atau tidak, kurang lebih kayak gitu sih. Kebayang nggak? Kebayang. Kalau misalnya kamu pakai 50-30-20, nah tergantung nih, yang kamu beli tuh sebenarnya kamu bener-bener butuh atau kamu cuma pengen aja? Apa? Kamu bener-bener butuh atau cuma pengen aja? Nah, kamu bener-bener butuh, lah cuman pengen aja. Berarti kan kebutuhan ini kan beda kan? Beda. Oke, ya. Terus lanjut. Kalau semisal nih, kan tadi budget, anggap aja kamu settingnya gede deh 30%. Iya. Gara-gara pengen cepet kaya gitu. Iya. Nah 20% itu kamu bisa buat self reward dan lain-lain. Iya. Atau kamu beli hal-hal yang kamu mau, bebas. Tapi boros enggaknya tergantung di sini. Kamu beli barang itu tuh bener-bener yang cuman gara-gara nge-hype dan kamu pengen FOMO ikut aja, atau emang kamu tuh pengen beli barang itu gara-gara kayaknya bakal kepake deh nanti gitu. Oke. Berarti balik lagi, kita tuh perlu tahu dulu kebutuhan kita apa, keinginan kita juga apa. Betul. Gitu, biar kita bisa lebih menata gitulah. Nanti uang kita teh kebutuhannya ke sini, terus keinginan juga ke sini, gitu kurang lebihnya kan. Betul, jadi nggak bisa dikategoriin boros tiba-tiba gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kayak kebutuhan kita tuh banyak, tapi seuangnya tuh pas-pasan. Uangnya pas-pasan. Gimana kira-kira gitu, ada tips nggak? Kalau kebutuhan apa dulu nih? Jadi buat makan udah gitu. Di living aja udah mentok gitu. Udah mentok. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kan sekarang zamannya digital ya? Iya. Kalau misalnya kita ngandelin cuma satu income, emang susah. Kalau kamu ngerasa satu income itu udah mentok nih, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau misalnya income aku 1 juta nih, 1 juta sekarang dapat apa sih gitu? Ya kan? Iya. Nah, kalau emang dari 1 juta itu kamu nggak bisa, ya udah. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngurangin pengeluaran kamu, tambah pendapatannya. Oke. Pilihannya cuma 2, kamu ngurangin pengeluaran atau nambah pendapatan. Oke. Kalau emang di kebutuhan aja udah mentok gitu. Terus coba ulang ya. Kalau kita nggak mau mengeluarkan, kalau kita tidak mau mengurangi pengeluaran, berarti kita yang harus menambah pendapatan. Berarti apa? Kerja keras guys. Iya, kalau misalnya kalian lifestyle mau kayak gitu, ya silakan, sah-sah aja gitu. Asalkan mau kerja gitu. Yang jarang kita tuh gaya hidup kita tinggi, tapi pendapatan tinggi. Kayak gitu. Iya. Oke, jadi kayak gini aja. Masih ngebahas tentang gaji ya. Kadang kita tuh banyak yang kondisinya sandwich generation. Terus bingung nih, kebutuhan kita tuh sebenarnya segini, tapi kita juga harus ngebagi atau kita ngasih uangnya. Nah, kira-kira ada tips gak? Kalau enggak, kita tuh harus seperti apa sih untuk menyikapi dari sandwich generation ini? Oke, kalau misalnya sandwich generation ya, itu pasti nggak 1-2 tuh, banyak banget ya yang ngalamin dia jadi sandwich generation. Yang pastinya dari kita persiapan income nih. Kalau misalnya yang tadi dari awal harus kita budgetin dulu. Kalau misalnya nih gaji kita tuh segini, kita juga harus mikirin diri kita dulu dong sebelum kita bisa ngasih ke orang. Kalau misalnya kita aja nggak bisa memenuhi kebutuhan kita, gimana caranya kita bisa ngasih ke orang? Walaupun itu ke orang tua kita misalnya, atau ke saudara-saudara kita. Tapi misalnya nih, bayangin kalau misalnya aku uang 1 juta, aku nggak bisa makan kalau uang itu aku kasihin, ya kan? Iya.
Makanya tadi pilihannya dua, yang tadi kamu ngurangin pengeluaran kamu atau kamu nambah pendapatan kamu. Abis itu kamu budgetin yang kamu dulu. Tapi kalau aku ya tipsnya, karena kan ya kita kerja buat siapa sih kalau bukan buat diri kita sendiri sebenarnya. Ya kita budgetin dulu untuk diri kita tuh segini, dan berapa sih yang bisa kita kasih buat orang lain. Walaupun dalam artian orang lain ini bukan orang lain ya, orang tua kita atau saudara-saudara kita gitu. Jadi setelah kita, oh ini nih kebutuhan aku tuh segini dan aku tuh bisa ngasihnya ini, ya udah kamu kasih itu. Kalau emang kamu mau nambah, tambah pendapatannya. Jadi kamu jangan mengesampingkan diri sendiri dulu gitu loh. Karena kan mau gimana pun ya kita harus sayang diri sendiri juga gitu. Bentuk self love. Betul. Oke. Kayaknya aku pengen langsung ke sesi tanya jawab dari audiens. Boleh. Karena apa ya? Penting juga untuk dibahas sih. Sorry loh, handphone loh. Jadi ini tuh ada beberapa yang nanya ke aja. Kemarin tuh aku sempat bikin story buat topik ini. Buat Q&A juga ya? Iya. Sebentar. Wah, banyak banget gak sih itu atau enggak? Hah? Banyak gak? Lumayan sih. Berarti pada tertarik ya kalau misalnya bahas uang. Iya benar, soalnya jadi ngerasa uang kita tuh kok cepat habis ya gitu. Apa emang kitanya yang terlalu boros atau emang kitanya aja yang, atau enggak tekanan hidup kita aja yang berat gitu. Ini pertama tuh tips nge-manage uang, Min. Kadang uang gaji suka habis dipakai hobi, terus sama rokok, sisanya lenyap itu aja katanya. Gimana tuh nggak, David? Lenyap itu aja, itu loh yang patut dipertanyakan. Nah, benar. Nah, kenapa sih uang kita tiba-tiba hilang? Gak mungkin dong tiba-tiba hilang. Masa uang di m-banking hilang sendiri? Kan? Pasti ada pengeluaran yang gak kamu sadari gitu. Kayak tadi nih, misal beli rokok tuh paling sebatang 2 batang kalau bisa per batang. Gak kamu catat tuh berapa sih rokok per batang? Anggap aja tuh 2.000 atau 2,5 gitu. Gak terasa dong. Tapi kalau sehari kamu beli rokoknya 10 batang, 25.000 tuh hilang. Padahal bukan hilang, gak tiba-tiba hilang ya. Pasti kamu pakai uang itu buat satu hal yang kamu gak sadar. Makanya di sini penting banget buat nyatat keuangan. Tipsnya yang benar yang tadi, budgetin dulu di awal. Oke, kalau misalnya kamu tuh gak bisa berhenti ngerokok, kan ya beda mungkin ya, dia gak bisa berhenti merokok. Itu beda topik lah nanti. Nah, kalau misalnya itu ya udah kamu budgetin ngerokok per bulan tuh harusnya berapa sih? Oke. Nah, kamu gak boleh over budget. Misal kamu ngebudgetin rokok tuh per bulan 200, misal 200, oke. Walaupun aku gak tahu sih itu cukup atau enggak gitu. Cuman itu contohnya 200.000 buat rokok per bulan. Nah, kamu jangan over budget dari situ gitu. Oke. Terus kalau ada pengeluaran tuh tadi yang kecil-kecil, jangan lupa dicatat. Jadi biar kamu gak kaget kalau tiba-tiba uangnya hilang gitu. Oh, ininya catat. Walaupun semisalkan apa yang kita beli itu murah banget gitu. Iya, walaupun cuma 2.000. Sejuta gak ada 2.000, gak sejuta. Iya, benar. Iya. Next, ini ada satu lagi nih. Pengen nanya cara ngehandle pengeluaran yang gak dibutuhin tuh kayak gimana? Ngehandle pengeluaran yang tidak dibutuhkan? Mungkin dia tuh kayak habis gajian kan. Habis gajian nih, sekarang kita nongkrong sama teman-teman, kita ngopi kemana gitu. Nah buat ngekontrol. Nah, berarti harus ada self kontrolnya ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita udah punya budget di awal, kamu tuh misal buat healing, misalnya buat healing atau hiburan tuh cuma 300. Oke. Misal 300 per bulan. Mau nggak mau kamu harus pas-pasin 300 itu. Mau kamu di awal semua abisin, berarti dengan konsekuensi selama 1 bulan itu kamu nggak ada healing lagi. Oke. Atau kamu mau healing 100.000 di awal, 100.000 di tengah, dan 100.000 di akhir. 3 kali. Kamu decision making di situ. Kalau kamu punya budget A misalnya teh, kamu ya udah mau langsung habis atau mau kamu angsur-angsurin dalam 1 bulan itu. Gitu. Oke. Harus decision making gitu. Jadi kamu harus tahu juga kalau kamu memilih A, berarti ada konsekuensinya. Kalau kamu B, konsekuensinya apa gitu. Oke. Banyak opsi, tergantung mau apa enggak. Ya. Jadi ininya balik lagi, kamu mau nggak mengatur keuangan kamu atau enggak? Gitu. Kamu kan udah sadar nih bahwa pengeluaran kamu tuh nggak sehat. Kita mungkin udah sedikit menjelaskan bahwa ada opsi A dan B gitu misalkan ya. Nah, balik lagi ke kalian, apakah kalian tuh mau atau enggak menerapkan gitu. Ada satu lagi nih. Aku boros banget, susah hemat. Kecuali lagi broke.
Gimana tuh? Lagi broke. Aduh gimana ya? Ya kalau misalnya lagi broke ya jangankan boros kan, buat kebutuhan kita aja pun kadang susah kalau lagi Iya. broke ya dong. Nah makanya sebenarnya tips buat keuangan itu cuma budgeting di awal. Budgetin di awal. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu punya budget, kamu nggak bisa boros karena misalnya buat kebutuhan A, buat main B, buat beli C itu udah ada porsinya masing-masing. Kamu nggak boleh over budget. Tapi kalau misalnya kamu ngebudget nih, aku budget biar rapi nih keuangannya, tapi pas dijalanin bulan itu dan kamu tuh tetap over budget ya tetap salah gitu. Oke. Jadi intinya kamu terapin budgeting di awal, kamu konsisten. Kamu nggak akan bisa ada kata-kata boros lagi di situ karena udah ada porsinya masing-masing. Oke. Buat main 300, ya udah 300 aja, jangan dilebihin. Kalau kamu bisa lebih dari 300 berarti itu baru deh kamu bisa dibilang boros gitu. Ini Kak, kadang kita tuh sadar bahwa kita tuh boros gitu ya. Kalau enggak ya tidak terlalu memperhatikan pengeluaran kita atau tidak tercatat lah gitu. Nah, penyesalannya itu kan di akhir gitu. Iya. Kadang kalau nggak di pertengahan kita udah gajian karena kita terlalu banyak pengeluaran di awal. Terus waktu di pertengahan kalau nggak akhir bulan, ya punya uang gitu. Jadi aku tuh pengen ini deh, kira-kira ada solusi nggak sih untuk lebih ke menekankan diri kita buat lebih ke hemat, lebih ya punya kontrol diri gitu. Kira-kira ada gak dari Kak Zahra solusinya? Kalau untuk kontrol diri sebenarnya balik lagi ya, kita tuh bisa atau enggak. Karena kan kalau nyesel tuh pasti semua orang pernah dong ngalamin. Iya. Gajinya tiba-tiba habis tengah bulan, baru tanggal 15 gitu kan. Tapi, nah apakah penyesalan itu bikin dia sadar atau enggak? Penyesalan itu. Halo teman-teman semuanya, mohon maaf atas kelalaian dari kita karena di sini kamera mati, jadi mati mendadak. Keterbatasan tools juga, kita gak punya baterai cadangan. Jadi waktu di tengah obrolan kamera mati, yang pada akhirnya kita harus recordnya pindah ke handphone. Jadi mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat menonton kembali. Oke. Kayaknya aku pengen mungkin sekarang tuh masuk ke tahap closingan ya. Kasih pesannya dong buat kita yang masih tidak bisa mencatat tentang keuangan, terus nggak masih kayak apa ya, kurang aware terhadap keuangan juga gitu. Gimana sih kalau nggak pesan darinya Kak Azhara? Kalau pesan dari aku sih paling ya udah, karena kan kita masih Gen Z nih, masih pada muda, masih banyak waktu buat belajar juga. Kalau semisal kemarin-kemarin tuh banyak banget kesalahan dalam pengaturan keuangan, ya it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar kan. Nah mulai dari sekarang, coba deh nerapin buat mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan kita di tiap bulannya gitu. Biar apa? Biar kalau misalnya kita lihat laporannya nanti, kita tuh bisa tahu flow uang kita tuh hilangnya kemana. Jadi kita bisa decision making nih, bulan depannya kita harus ngapain sama budgetnya gitu. Apakah ada yang harus dikurangin atau ada yang harus ditambah gitu. Karena keuangan tuh kan krusial banget ya. Gitu. Bakal berdampak ke semua aspek. Jadi kalau misalnya kita nggak aware sama keuangan kita sendiri, ya gimana kita aware sama keadaan yang lainnya gitu. Karena kan finansial kita yang atur, kita yang merasakan. Jadi kalau misalnya kita aja nggak aware, gimana orang lain mau lihat nih nanti gitu kan? Ya kan? Karena orang lain nggak mungkin dong harus aware sama finansial kita. Iya. Kita harus aware sendiri. Berarti balik lagi kitanya berarti ya. Jadi harus ada kesadaran juga dari kitanya. Iya, betul banget. Terima kasih Kak Azhara buat pembahasan kali ini gitu. Seru banget. Dan menampar aku sendiri sih, apalagi tadi ada tentang pengeluaran dan sebagainya yang tidak tercatat, yang hanya gitu aja. Iya, padahal nggak lenyap ya itu. Padahal nggak lenyap, cuman kita aja yang nggak sadar gitu ya. Makanya kita perlu mungkin dari pertengahan bulan sekarang atau nanti teman-teman mau mulai dari bulan depan, awal bulan kan ya, kita bisa lebih buat dicatat gitu ya. Oke, terima kasih Kak Zahra sekali lagi. Ada ya patah atau sepatah dua patah yang pengen diomongin ke para audiens? Apa ya?
Sebenarnya kita tuh nggak boros, cuman kita masih belum tahu dan belum bisa membedakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi, mulai dari sekarang, ayo lebih aware lagi sama keuangan kita, lebih dipilih lagi mana yang kita butuhkan dan juga apa yang kita mau. Jadi, biar kita bisa financial stable juga gitu, walaupun masih pas-pasan gitu. Sebelum ke freedom, stable dulu. Stable minimal ya. Iya, minimal, betul banget. Aku coba ulangin ya. Kita perlu tahu dulu antara kebutuhan dan keinginan kita agar kita bukan hanya sekadar dicap boros gitu kan. Oke. Mungkin itu tutup aja kayak itu. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol di Suara Perjalanan Skala. Intinya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada omongan yang kurang berkenan. Jadi, bye-bye.